Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fatan, Dewi, dan saya sendiri, Kiki Mita Irmayasari dan Maulina Putri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi bisnis dari Asmaul Husna. Nah, yang pertama itu ada Ar-Rahman, artinya Allah Maha Menyayangi. Dalam Al-Quran sebanyak 57 kali kata Ar-Rahman disebut dalam Al-Quran. Semuanya ini menunjukkan pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ar-Rahman itu berasal dari Rohimah, yang artinya itu menyayangi dan mengasihi. Sehingga Allah itu Maha menyayangi dan mengasihi semua hamba-hambanya dan makhluknya di semesta alam ini. Nah, bagaimana implementasi bisnis dari sifat Ar-Rahman? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, sementara manusia penyayang ditunjukkan pada perbuatan konselor yang prihatin terhadap keadaan kliennya. Nah, dan ketika dalam suatu perusahaan, karyawan maupun atasan bisa saling mengayomi dan menghormati. Kemudian yang kedua itu ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Maha Mengasihi. Kata Ar-Rahim dalam Al-Quran itu sebanyak 95 kali itu disebutkan. Kemudian kata Ar-Rahim memiliki akar yang sama dengan Ar-Rahman. Perbedaannya adalah pada tekanan maknanya. Ar-Rahman hanya disandang oleh Allah, sedangkan Ar-Rahim dapat juga dimiliki oleh manusia. Nah, bagaimana implementasi bisnis sifat Ar-Rahim? Implementasi bisnis Ar-Rahim itu Allah yang Maha Pengasih, sementara manusia adalah pengasih yang tampak pada perbuatan konselor yang peduli akan kliennya, terhadap masa depan kliennya, yang mendambakan kasih sayang dan empati, sehingga klien luput dari kealpaan atau ketidaknyamanan, sehingga dalam perusahaan itu karyawan itu merasa nyaman bekerja di suatu perusahaan tersebut. Kemudian dalam berbisnis, ketika kita melayani konsumen juga harus melayani dengan sikap dan perilaku yang baik agar bisa saling dihormati dan menghormati. Kemudian yang ketiga itu ada Al-Malik. Al-Malik itu Allah yang Maha Merajai atau Allah yang Maha Memerintah. Dalam Al-Quran, Al-Malik terulang sebanyak 5 kali. Raja atau penguasa itu arti dari Al-Malik. Kata Al-Malik terdiri dari huruf Mim, Lam, dan Kaf yang rangkaiannya menjadi mengandung makna kekuatan dan kesolehan. Bagaimana implementasi bisnis dari Al-Malik? Implementasi bisnisnya yaitu Allah yang Maha Merajai, sementara manusia memiliki sifat merajai atau memerintah yang tampak pada perbuatan konselor yang mengarahkan klien agar mampu menguasai kalbu dan dunia psikisnya, mampu menundukkan ajakan setan dan amarahnya, sehingga lahir sikap kasih sayang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian presentasi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Al-Qudus. Al-Qudus dalam kamus bahasa artinya yaitu yang maha suci atau yang penuh keberkatan atau yang murni. Nah, kekudusan atau Al-Qudus itu mengandung 3 aspek. Yang pertama ada kebenaran, kemudian keindahan, kebaikan. Nah, kemudian dalam Al-Quran Al-Qudus disebutkan sebanyak 2 kali, dan keduanya menunjukkan pada sifat Allah, yaitu yang maha suci. Al-Qudus merupakan kata yang mengandung makna kesucian. Dengan mengacu pada makna ini, disebutlah sebuah nama seperti Al-Qudus, seperti
Baitul Maqdis, artinya yaitu tempat yang di dalamnya beberapa dosa disucikan. Kemudian banyak sekali masjid-masjid yang menggunakan kata Al-Qudus yang artinya suci, seperti Masjid Menara Kudus dan lain sebagainya. Kemudian implementasi Al-Qudus dalam berbisnis. Nah, Al-Qudus tampak pada perbuatan pelaku usaha untuk saling membantu, untuk saling mensucikan, untuk saling membersihkan antara sama-sama pelaku usaha agar terhindar dari hawa nafsu. Nah, kan banyak ini dari para pelaku usaha yang mungkin sebagian besar masih belum memperhatikan rakyat kecil, seperti orang-orang yang membutuhkan, bagi yang miskin. Nah, maka dari itu dengan adanya sifat Al-Qudus ini, para pelaku usaha diharuskan untuk saling membantu, saling membersihkan hartanya untuk zakat atau untuk bersedekah kepada orang fakir miskin atau yang membutuhkan, agar harta kita atau harta yang kita miliki bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu assalam. Assalam merupakan artinya keselamatan atau terhindaran dari segala yang tercela. Kata assalam disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran, karena tetapi yang secara khusus menunjukkan sifat Allah hanya 1 kali. Implementasi assalam pada pelaku usaha, yang pertama yaitu untuk menghindari perbuatan atau menunjukkan rasa aman kepada sesama pelaku usaha, kemudian menunjukkan rasa damai, ya, terlindung serta dilindungi. Nah, jadi dalam berusaha kita harus saling melindungi dan terlindungi agar kita semua tidak dirugikan. Dalam artian yaitu agar mampu menjaga semua anggota badan dari perbuatan seperti salah, keliru atau yang haram, sehingga tidak menjadi budak hawa nafsu. Selanjutnya itu al-mu'min. Al-mu'min dalam bahasa Arab artinya memiliki 2 arti, yaitu aman dan kebenaran. Al-mu'min atau Allah telah menjelaskan bahwa dirinya adalah zat yang mukmin, yang mulia, yaitu yang memberi keamanan. Implementasi assalam dalam berbisnis. Perbuatan atau sifat assalam dalam implementasi bisnis dapat diwujudkan pada perbuatan pelaku usaha yang menyebabkan keberadaan dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Jadi dalam keberadaan pelaku usaha tersebut dapat atau membantu masyarakat lainnya. Nah, itu dapat yang mana masyarakat akan mendapatkan dampak tersebut, dalam artian adalah dampak yang baik. Kemudian dapat dirasakan menjadi rahmat oleh lingkungan masyarakat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Selanjutnya yaitu al-muhaimin. Al-muhaimin berasal dari kata haimana yuhaiminu, yang artinya memelihara, menjaga, dan menjadi saksi terhadap sesuatu. Allah al-muhaimin, Allah telah mengenalkan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah zat yang maha pemelihara. Al-muhaimin dalam penerapannya di kegiatan bisnis atau kegiatan ekonomi, yang pertama yaitu kita sebagai seorang produsen hendaknya selalu menjaga produk yang kita produksi itu dari segala sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa menjaga hubungan baik antara pelaku bisnis maupun klien dan mengutamakan integritas serta kejujuran. Nah, yang ketiga yaitu menjaga amanah yang diberikan serta menjaga kepercayaan pelanggan atau klien. Yang keempat yaitu menjadi saksi yang baik apabila kita dimintai menjadi saksi ketika terjadi suatu masalah terhadap bisnis maupun ekonomi. Terus yang kelima yaitu seorang pelaku bisnis harus mampu memelihara dirinya, yakni memelihara hati, lisan, pandangan, pendengaran, dan perbuatannya demi memperbarui kondisi ruhani dalam mendekatkan diri kepada Allah. Al-Aziz secara bahasa berarti kekuatan, kekukuhan, dan kemantapan. Allah Al-Aziz berarti Allah
maha mengalahkan siapapun dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Dalam penerapan kegiatan bisnisnya, yang pertama yaitu seorang pebisnis hendaknya menjaga kehormatan serta integritas dari bisnis yang dijalankan. Yang kedua yaitu dalam berbisnis, suatu usaha atau industri akan lebih baik jika menimbulkan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu tidak takut ketika menghadapi suatu tantangan dan rintangan dalam berbisnis. Yang keempat yakni mengoptimalkan kemampuan diri dalam mengembangkan usaha yang diinginkan. Al-Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, Maha Memaksa, yang kehendaknya tidak dapat diingkari oleh siapapun. Karena Allah adalah Al-Jabbar, maka tiada lain bagi manusia untuk selalu menaati kehendak Allah. Allah memang berkehendak atas segala sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolerir oleh seluruh makhluk. Sebab Allah lah yang menciptakan seluruh manusia, segala alam beserta isinya. Dan dengan kehendaknya pula suatu saat dia akan meluluh lantakan jagat raya ini. Penerapan dari Al-Jabbar dalam kegiatan bisnis yang pertama yaitu seorang pemimpin dalam suatu perusahaan hendaknya bisa menjadi teladan bagi karyawannya, terutama teladan dalam bersikap dan beretika yang baik. Yang kedua, yakni menggunakan kewenangan sebagai seorang pemimpin dengan benar, adil, serta tidak membedakan antara karyawan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, yakni menunjukkan integritas dan dedikasi yang tinggi dalam berusaha. Yang keempat, tidak mudah tergoda untuk mendapatkan keuntungan yang besar, namun menggunakan cara-cara yang tidak benar dan tetap tenang dalam segala kondisi yang tegar dalam menghadapi suatu permasalahan. Al-Mutakabir, Zat yang mengenakan sifat keagungan dan menampakkan sifat tersebut kepada selainnya. Zat yang memiliki kesombongan dan kebanggaan pada diri sendiri. Maha Suci Zat yang mempunyai kekuasaan, keagungan, kebesaran, serta kekuatan. Penerapan dalam berbisnis untuk Al-Mutakabir yakni yang pertama, tidak bersikap sombong dan takabur terhadap hasil yang dicapai karena segala sesuatunya itu hanya sementara. Yang kedua, meyakini bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di akhirat. Yang ketiga, yakni memandang potensi diri sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta mengoptimalkan sebaik mungkin potensi tersebut demi meraih kesuksesan dalam berbisnis dan berkarya. Yang keempat, yakni tidak mau tunduk pada hawa nafsu, syahwat, serta nafsu rendah lainnya, dan tidak terlena dan terperdaya oleh budaya hidup materialisme dan hedonisme. Saya Maulina Putri akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu sifat alkoholik. Alkoholik artinya zat yang menciptakan segala sesuatu. Peran sosial ekonomi sifat alkoholik yaitu yang pertama, berupaya untuk selalu berkarya dengan potensi jasmani dan rohani yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, contoh dalam bisnis yaitu sebagai produsen, kita harus dapat menciptakan suatu produk yang baru yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai produsen dan konsumen. Kemudian sifat al-bari. Al-bari artinya zat yang maha bari karena dia menciptakan dan mengadakan dari ketiadaan secara serasi dan sempurna. Nah, maksudnya yaitu dalam peran sosial ekonomi, sifat al-bari ini dapat diartikan mengadakan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbaikan yang menyangkut kualitas keamanan, kemampuan, peran dalam lingkungan kerja, serta masyarakat. Kemudian mengadakan sesuatu yang bernilai kemaslahatan. Nah,
Contoh dalam penerapan bisnis yaitu sebagai pemilik usaha diharapkan mampu menciptakan komunikasi dengan pelanggan agar terjadi interaksi perbaikan diri, kualitas kerja dan produk. Jadi menerapkan sifat Alberi ini sebagai pemilik usaha, kita harus berkomunikasi dengan pelanggan, dengan pembeli ya, untuk terjadinya interaksi. Nah, dalam interaksi itu nanti ada perbaikan diri, perbaikan dari bagaimana itu produknya, kualitasnya sesuai tidak dengan kebutuhan si pembeli tersebut, atau kekurangan yang dapat menjadikan perbaikan dari produk tersebut maupun diri seorang produsen atau pemilik usaha tersebut. Kemudian ada al-musawwir. Al-musawwir berasal dari kata sawwaro yang berarti memberi rupa, cara, dan substansi bagi sesuatu sehingga ia tampak berbeda dengan lainnya. Peran sosial ekonomi sifat al-musawwir yaitu mampu menghasilkan atau berbuat sesuatu yang nyata dan mengembangkan kemampuan secara produktif. Contoh contoh yang diterapkan dalam bisnis yaitu sebagai pengusaha harus mampu mengembangkan hasil produknya atau memberi inovasi pada produknya sehingga memberikan sesuatu yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Kemudian ada al-ghafar. Al-ghafar artinya menutup. Allah bersifat al-ghafar, artinya zat yang maha kuasa, menutupi segala kesalahan para hambanya dengan cara mengampuni dosa-dosa, menerima taubat, dan memberi manfaat, serta memalingkan mereka kepada kebenaran. Nah, peran sosial ekonomi pada sifat al-ghafar yaitu menutupi aib orang lain, kemudian mudah memaafkan kesalahan. Nah, contoh sifat al-ghafar dalam bisnis ini yaitu sebagai seorang pengusaha harus menjauhi sikap membenci terhadap pegawainya maupun pelanggan. Nah, menyadari banyaknya kekurangan dalam dirinya maupun produknya, kemudian memberikan kesempatan memperbaiki diri untuk orang lain, khususnya pekerja mereka ya. Kemudian tidak membuka aib pekerjanya. Misalkan kita sebagai produsen mengetahui kayak bagaimana itu si pekerjanya, nah kita tidak boleh mengungkapkan aib pekerjanya itu kepada orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.